terlampau jauh itu komentarmu itu. Gimana? Jokowi nggak ada yang salah. Oh, nggak ada Mas Jokowi, bukan suci beliau, endorse apa dia enggak. Jadi bukan endorse ya Bang ya? Sama kemudian juga tadi yang mengatakan siapa epicentrum daripada enggak. Ini kan sekarang berbagai macam cara menampilkan diri dalam meningkatkan elektabilitasnya. Ya kan kalau seperti PDI Perjuangan melihat yang terjadi sekarang ini, apa naik jet atau naik apa, itu cara dia meningkatkan elektabilitasnya. Kalau kita show begitu aja, masuk deh Ganjar di ranking berapa. Masuk deh ada bukan gitu loh. Jadi betul, Pak. Jadi maksud aku ini masing-masing jangan diklaim bahwa ini sekarang satu hal yang baru, epicentrum yang menjadi yang apa enggak. Saya pikir pengamat enggak apa-apa Bang, ini hanya pendapat aja, enggak dibayar juga pada pendapat. Loh bunda, enggak. Ini betul tidak akan. Bang Pangi, sudah nyala Bang mic-nya. Soal endorse ya, apa? Memang di negara lain kalau kita komparasi memang tidak ada masalah juga. Joe Biden juga me-endorse, Barack Obama juga me-endorse Joe Biden. Cuma memang ada konsekuensi risiko yang diambil memang ada karena kondisi belum masuk ke rute pemilu kita, traiknya belum jalan. Nah tentu Pak Jokowi akan mengambil pilihan itu. Dua pilihan yang diambil Pak Jokowi. Kalau endorse-nya benar, tepat pilihannya nanti, beliau akan selamat. Tapi kalau endorse-nya salah, tidak tepat dan sudah mengikat di situ, tentu beliau punya konsekuensi. Kita paham sejarahnya Bang Panda. Bagaimana Pak SBY salah dalam endorse itu. Resikonya partainya digebukin. Kemudian prestasi beliau mohon maaf tidak dianggap. Kemudian setelah itu beliau jadi bulan-bulanan gitu. Karena dianggap Pak SBY tidak punya saham pada Pak Jokowi. Ya kalau punya saham Pak Jokowi nggak mungkin dong harus datang ke Hambalang gitu loh. Menunjuk ini loh yang terbengkalai. Kan kode itu nggak muncul harusnya. Nah itu artinya ke dalam konteks presiden bahwa dia harus memutuskan. Tapi ingat ada risiko besar. Tapi kalau kemudian dia mengambil endorse itu kebermanfaatan yang merata representatif itu juga tidak terlalu berisiko bagi dia. Karena artinya beliau bisa persamaan kepentingannya ada pada semua calon presiden. Kalau ciri-ciri spesifik yang sekarang Bang Pangi? Agak lebih memang udah kental gitu. Kodenya udah kental. Tapi persoalannya kan Pak Jokowi mengendorse semuanya sampai sejauh ini. Kecuali Mbak Puan, mohon maaf Bang Panda. Kalau Mbak Puan di endorse juga tinggi elektabilitasnya, jangan-jangan gitu. Ini kan belum kodenya baru endorse ke Mas Ganjar, ke Pak Prabowo, sekali-sekali Mas Erik, kadang-kadang yang lain gitu. Tapi kan memang kode ke endorse ke Mbak Puan belum. Nah ini yang menurut saya seberapa besar pengaruhnya endorse juga pernah saya temukan data 25% itu. Jadi pemilihnya Anies itu juga terpengaruh oleh endorse-nya Pak Jokowi. Ada 22% dan ke Pak Ganjar itu 32% pengaruh Pak Jokowi memilih Ganjar gitu. Ada pengaruh itu. Maka kemudian mungkin saja konteksnya mereka mencoba untuk mengendorse itu dalam prinsip bahwa persoalannya adalah bagaimana netralitas presiden. Dan menurut saya kelasnya Pak SBY patsunnya agak lebih baik untuk itu gitu. Buktinya begini, PLT ini pun juga hari ini kan tidak bisa netral kalau misalnya sumber kekuasaan dari presiden, dari menteri dan dari kepala daerah. Bagaimana mungkin kemudian kita memastikan pada ujungnya nanti jangan-jangan PLT ini kemana endorse-nya Pak Jokowi, disitulah PLT berterima kasih. Karena dia ngerti sumbernya bukan dari legitimasi rakyat, sumbernya dari presiden, dari menteri. Nah ini yang saya khawatirkan, di mana-mana Pak, mohon maaf, tidak ada yang namanya PLT itu 3 tahun, kemudian setahun ditambah lagi 2 tahun, ditambah 3 tahun, 4 tahun, nggak ada di dunia lain. Itu bukan PLT, bukan PJ, yang namanya PLT itu 6 bulan Pak. 6 bulan saja. Nah ini yang menurut saya rusak. Nah kalau kemudian itu ujungnya bahaya, rusak demokrasi kita. Mudah-mudahan PLT yang dipilih oleh presiden, oleh menteri sekarang dan oleh gubernur, tidak itu ujungnya. Ini yang saya khawatirkan. Sekarang saja aku udah kelihatan gerasak gerusuknya PLT gitu. Karena dia ngerti sumber kekuasaannya adalah dia harus berterima kasih kepada kekuasaannya, bukan kepada rakyat. Nah ini problemnya. Konkretnya apakah ini terkait dengan kemarin ketika perizinan ingin safari politik Nah dicabut? itu juga, kan itu ada juga gubernur, bupati, wali kota PLT. Mudah-mudahan kemudian soal yang mengizinkan, yang tidak mengizinkan itu pada kepala daerah sebetulnya kewenangannya. Tapi menurut saya ini adalah panggungnya Pak Anies sebetulnya, kalaupun dia hari ini babak belur ya, kemudian seolah-olah jejegal, tidak lancar melaju mobil ini, lampunya gelap misalnya, nggak terang lampu mobilnya. Tapi itu enggak masalah Pak, ini namanya underdog effect. Di mana-mana di Indonesia itu pihak yang terzolimi, orang empati terus.
Dan itu juga jangan-jangan ada skenario desain, oh ini siapa yang operasinya gitu. Itu psikologis pemilih kita ya. Karena jangan-jangan saya khawatir bukan soal jegal itunya, tapi Mas Panda lebih bahaya lagi adalah kalau Pak Anies nggak dapat partai, itu lebih ngeri, itu baru jegal. Tapi kalau soal hanya lempar telur, hanya soal tidak ada izin kampanye, itu biasa saja, itu akan fenomena, justru itu akan mendulang elektoral beliau. Tapi kalau Anda melihat apakah kemudian koalisi perubahan Anies di dalamnya ada Nasdem, kemudian juga Demokrat, ini akankah langgeng tidak sih? Nah, soal langgeng atau tidak langgar kita lihat aja irisan pemilihnya. Pemilihnya misalnya pemilih basisnya Pak Anies ini ada di 4 partai. Pertama ada di PKS 18%, kemudian di Nasdem 16%, kemudian di Golkar jangan lupa ada 12%. Di Demokrat ada 9%. Gerindra? Di Gerindra ada juga, angkanya tidak jauh beda dengan dengan Demokrat. Ada, basisnya pemilih Anies itu di Gerindra juga ada. Nah, artinya kalau kita lihat ceruk segmen pemilih irisannya, sebetulnya basis pemilihnya Anies agak melebar ke semua partai. Kalau mazhab pikiran positif saya, Anies itu bakal punya potensi diusung oleh partai manapun, kecuali PDIP dan PKB. Agak sulit karena irisan pemilih Mas Ganjar, pemilih PDIP itu strike tiket voting kepada Mas Ganjar itu 45%. Pemilih yang namanya pemilihnya Ganjar ke PKB itu ada angka 18%, jadi cukup besar. Nah di luar itu punya peluang untuk diusung oleh manapun. Artinya peluang Anies untuk diusung oleh partai koalisi manapun terbuka lebar. Dan tapi itu kabar mazhab lain, saya mengatakan lain. Misalnya hari ini kalau salah satu ada yang cabut saja, ada irisan yang tidak sesuai, misalnya PKS hari ini udah mulai ngomong, ya mau nggak Anies Prabowo gitu loh. Karena ini kan yang ditujukan menurut saya agak kurang tepat, mungkin agak meradang juga Pak Prabowo dijadikan sebagai wakil. Alasannya pertama adalah Gerindra elektabilitasnya tinggi, itu egosentrisnya juga tinggi. Bang Andre udah pengen Karena komentar nih. dari Bang semua Pagi partai koalisi pengusung Pak itu Gerindra paling tinggi leading. Yang kedua kotel efek gimana? Kalau Pak Prabowo nggak maju nanti risikonya adalah elektabilitas partainya babak belur. Yang ketiga adalah ya ini Pak Prabowo sudah deklarasikan jauh-jauh hari, kok bisa disampaikan jadi wakil presiden? Ini ngeledek namanya kan gitu. Nah tapi kemudian ada juga asumsi mazhab ketiga, oh enggak begitu, baiknya gini aja, mazhabnya kita ubah. Sekarang Pak Prabowo diusung oleh PKS kembali, karena ada nostalgia masa lalu kan begitu. Irisannya masih sama, kalau kita lihat pemilih PKS dengan Gerindra itu irisannya sama. Bahkan dalam data kita, pemilih PKS yang masih menginginkan Pak Prabowo itu masih ada di angka 16%. Wow. Dan pemilih PKS yang menginginkan Pak Anies 42%. Artinya masih ada titik temu, ada nostalgia. Tapi apakah mungkin PKS masih mengulang peristiwa itu gitu? Kira-kira siapa yang akan diakomodir, PKS apa Gerindra? Sesaat lagi terus hanya di catatan demokrasi pemirsa. Tetaplah bersama kami.